Pembuatan pupuk POC. Oke, sahabat tani, ketemu lagi bersama Dunia Tani. Oke, sahabat tani, gimana kabar kalian? Tentunya baik-baik saja. Oke, di video kali ini durasinya agak panjang ya teman-teman ya. Ini agak panjang karena ini pembahasan tentang pupuk POC. Biasanya memang banyak teman-teman maupun sahabat-sahabat tani, teman-teman kreator yang membahas dan membuat tutorial tentang pembuatan pupuk POC. Tapi menurut saya, kalau sering saya tonton di video-video teman-teman maupun sahabat-sahabat tani, itu pembuatannya masih menggunakan pupuk kimia. Nah, yang disebut POC ini sebenarnya hanya pemahaman tentang organik dan kimia ya. Kalau organik itu bahannya hanya dari bahan organik, tidak ada campuran kimia. Sedangkan kimia itu adalah bahannya dari kimia buatan manusia, gitu teman-teman ya. Nah, untuk organik ini ada dua teman-teman, ada dua macam ya. Organik apa Pak? Organik mati dan organik hidup. Nah, organik mati ini apa loh Pak? Organik mati itu bahan-bahan, daun-daun, ranting-ranting yang sudah melapuk di tanah. Itu adalah organik mati. Bisa disebut kompos untuk sekarang ya teman-teman ya. Tuh. Nah, sedangkan untuk organik hidup itu seperti tumbuhan yang masih hidup, seperti manusia, seperti kita, seperti sahabat tani maupun dunia tani ini masih hidup. Ini adalah organik hidup, itu ya. Oke, ini tanaman di perkarangan belakang rumah dunia tani yang ditanam. Ada tomat, ada daun bawang, ada sawi, ada juga cabai yang teman-teman kemarin di video beberapa hari yang lalu itu ada berkomentar, mana Pak tanaman cabai ya. Oke, nanti akan saya perlihatkan ya. Emang tidak banyak, hanya riset saja teman-teman ya, supaya tahu kalau kita bertani secara simpel, secara organik itu bisa juga menghasilkan, hasilnya juga luar biasa. Oke, ini tanamannya teman-teman, hanya 3, kalau tidak salah 3 batang saja ya, ternyata ditanam. Tuh, ini sawinya teman-teman, ini menggunakan pupuk POC ya, pupuk organik cair. Oke, kita lanjut saja ke pembahasan, yaitu tentang pupuk organik cair. Pupuk organik cair yang dibikin dunia tani ini sangat simpel, sederhana, tidak membuang waktu ya. Cukup 2 menit maupun 1 menit itu jadi. Bahannya apa? Bahannya dari gulma seperti ini teman-teman ya. Oke, nanti kita cari bahannya dulu ya, di perkarangan ini saja, di perkarangan belakang rumah, di sekitar kebunnya saja teman-teman. Nah, ini saya potong ya, saya potong, nanti akan saya bikin POC nya. Sangat simpel ya. Ini juga menjawab pertanyaan dari subscriber dunia tani tentang pembuatan pupuk POC nya gimana Pak. Dan juga ada berkomentar dari netizen maupun subscriber dunia tani tentang pengolahan tanah. Nah, ini kembali lagi ke video awal ya sebenarnya. Dunia tani sudah bikinkan videonya di awal-awal, di 2 bulan maupun 3 bulan yang lalu, itu tentang pengolahan tanah. Nah, dia bertanya, pengolahan tanahnya apa menggunakan pupuk dasar Pak? Gini ya teman-teman ya. Jadi untuk dunia tani di sini tidak menggunakan pupuk dasar ya, hanya tanah biasa, tidak menggunakan media campuran apapun, hanya tanah biasa teman-teman ya. Tuh. Nah, untuk supaya bisa tanah kita sehat, dunia tani hanya memakai tanaman orok-orok. Ini di video sekitar 4 bulan sampai 3 bulan yang lalu ya, tentang tanaman orok-orok ini ya teman-teman. Tanaman orok-orok ini sudah memang sering dilupakan, bahkan untuk petani saat ini itu tidak mengenal itu tanaman apa, itu loh ya. Tanaman orok-orok ini sejenis kacang-kacangan teman-teman ya. Kalau kita beli di Shopee itu ada teman-teman, bibitnya ada ya, bisa beli di sana untuk Shopee maupun ya sebangsa toko online lah, itu ada banyak teman-teman. Tapi untuk kualitas saya tidak tahu ya. Ini adalah bahannya teman-teman, rumput di sekitar perkarangan ya, sekitar tanaman kita kumpulkan. Jadi tanah lingkungannya bersih ya, rumputnya dimanfaatkan, tidak dibuang. Sebenarnya di Indonesia ini banyak melimpah sekali bahan-bahan pupuknya teman-teman. Cuman pengolahannya saja yang biasanya dibikin aneh-aneh, dibikin ribet gitu ya. Oke, dari sini sudah bisa mengambil titik poin ya. Semoga bermanfaat, dan yang menonton sampai selesai pasti tidak akan gagal paham ya. Yang menonton hanya separuh-separuh maupun skip itu pasti akan gagal paham teman-teman, dan akan berkomentar yang sifatnya membuli, itu pasti. Oke, setelah kita kumpulkan rumputnya, nanti akan saya
bikinkan, saya kasih tunjuk pada teman-teman prosesnya gimana ya. Simple, sederhana, tapi hasilnya luar biasa. Itu yang dicari Dunia Tani. Oke, seperti ini. Bisa dilihat ya, daun bawangnya yang sudah berumur 2 bulan itu sangat luar biasa, sangat gemoy. Sawinya ya ada 1-2 yang besar, karena itu tidak bareng nanamnya teman-teman. Supaya apa? Supaya kita sayurannya yang mau kita makan itu ada terus dulu. Jadi tanamannya tidak serentak. Ada yang 2 hari, ada yang umur 1 bulan, ada yang berumur 1 minggu itu ya. Oke, kita ambil ini rumputnya teman-teman. Ini adalah pupuk yang luar biasa ya. Oke, tentang pembuatan pupuk POC ya, yang saya bilang di awal tadi itu adalah teman-teman membuatnya menggunakan pupuk kimia juga. Jadi bukan ya teman-teman, kalau kita membuat pupuk POC dengan campuran seperti NPK, seperti abu pertanian, dolomit, maupun abu bangunan, bukan, kapur bangunan teman-teman, itu namanya bukan pupuk. Oke ya, itu hanya ya seperti inilah, apa ya, kayak petani itu diarahkan ke yang tidak mungkin itu loh, yang tidak masuk akal gitu. Oke, kalau Dunia Tani di sini mencoba untuk bertanam secara alami itu yang masuk akal teman-teman ya. Apalagi kita memupuk dengan bumbu dapur, nah itu juga ya kurang setuju saya ya. Hanya ada di Indonesia, di negara Konoha ini ya teman-teman ya, untuk memupuk dengan bahan dapur, dengan garam, dengan micin ya, itu hanya ada di negara Konoha ini. Kalau di negara luar memang diketawakan itu pasti ya teman-teman. Oke, ini prosesnya, ini rumputnya teman-teman ya. Nah, bisa dilihat hanya rumput ini, dan ini adalah hasilnya. Hasilnya seperti ini nanti teman-teman. Bisa dilihat ya di dalam ember ini. Nah, sisa-sisa ini juga saya bikinkan pupuk. Ini tanaman bunga melati ya teman-teman ya. Oke, ini adalah pupuknya teman-teman ya, bisa dilihat. Sisa kulit pisang saya masukkan juga. Sangat simpel, sederhana, hanya 2 menit sudah jadi teman-teman. Tidak sampai 2 menit itu bisa jadi pupuk POC. Nah, kita aduk ya. Nah, bisa dilihat ya, ada busanya, ini menunjukkan bakteri hidup. Tanpa menggunakan EM4 juga teman-teman. Kenapa saya tidak menggunakan EM4? Alasannya kenapa? Karena ya bahan organik semuanya itu sudah membawa bakteri pengurai, maupun tumbuhan yang hidup itu sudah juga membawa bakteri pengurai. Kita tidak perlu menambahkan bakteri. Ya memang kalau kita menambahkan bakteri seperti EM4 itu membantu pemrosesan, mempercepat dekomposisi, bukan fermentasi ya teman-teman, dekomposisi. Oke. Kalau fermentasi itu berlaku untuk untuk makanan seperti pembuatan tape, itu namanya fermentasi. Kalau kompos, pupuk, itu namanya dekomposisi ya teman-teman. Jangan salah mengartikan lagi. Ini banyak petani kita salah mengartikan juga teman-teman. Ya. Tuh. Oke. Sangat simpel ya, sederhana. Ini hanya pupuknya teman-teman. Ini juga nanti akan saya aplikasikan di tanaman Dunia Tani seperti daun bawang, seperti sawi, cabai, maupun tanaman oyong ya. Tanaman oyong gambas teman-teman, itu sangat subur sekali yang Dunia Tani. Beberapa hari waktu itu saya kasih tunjuk pada teman-teman. Oke, dari sini bisa mengambil titik poinnya ya. Tuh, oke, langsung saja kita campurkan dengan air teman-teman. Itu kan simple, tidak ada campuran apa-apa ya. Inilah namanya pupuk POC yang benar. Pupuk POC benar-benar pupuk organik cair ya. Perlu diketahui teman-teman maupun sahabat tani ya, apa toh POC itu ya. P itu adalah pupuk, dan O nya adalah organik, dan C nya itu adalah cair. Kalau masih menggunakan pupuk kimia seperti NPK 1616 ya, itu bukan namanya pupuk organik cair, melainkan pupuk kimia cair teman-teman ya.
rumput maupun gulma maupun apapun organik itu memang untuk unsur haranya tidak seperti kimia. Kalau kita hanya memasukkan satu ember saja rumput teman-teman maupun gulma, lalu untuk pupuk kimianya ya itu 2 kilo ya sama saja, yang berfungsi adalah pupuk kimianya bukan dari gulmanya, karena unsur haranya besar dari kimianya. Kan sudah jelas tertulis ya teman-teman, seperti pupuk NPK 16 16 16. Nah, N-nya itu 16%, P-nya itu 16%, dan K-nya itu adalah 16%. Sudah jelas ya. Sedangkan rumput kan tidak jelas teman-teman. Kita tidak tahu berapa kandungannya. Itu loh. Itu juga masih disebut katanya pupuk organik cair. Nah, menurut saya itu adalah salah ya. Yang benar ya seperti ini. Untuk pupuk organik cair tidak ada campuran apapun unsur kimia. Inilah yang dinamakan pupuk organik cair ya, karena bentuknya cair. Sedangkan untuk padatnya itu bisa disebut untuk saat ini adalah kompos. Kompos itu juga pupuk teman-teman ya. Kompos bukan kompos, kompos adalah pupuk. Oke, dari sini paham ya. Oke, memang ini agak panjang untuk penjelasannya tentang pupuk POC ini, supaya apa, petani-petani maupun sahabat-sahabat tani ini bisa mengambil poin ya. Bagi yang teman-teman yang sudah menonton video pembuatan pupuk POC di video teman-teman kreator kita yang caranya masih menggunakan pupuk kimia, selamat, Anda sudah terkena prank ya. Kenapa saya bilang terkena prank? Yaitu bukan dari organiknya melainkan dari kimianya. Kenapa tanamannya memang kelihatan subur ya, karena dari pupuk kimianya bukan dari organiknya. Seperti yang saya bilang ya, ibaratkan gini loh, air dan minyak. Kalau organik itu adalah airnya, minyaknya adalah kimia teman-teman ya. Tidak bisa bersatu, meskipun bersama tapi tidak bisa bersatu. Itu adalah sifat dari kimia dan organik. Ini konyolnya lagi dicampurkan dengan organik katanya. Nah, ini kan konyol teman-teman. Yang ada adalah bahan organiknya seperti rumput gulma itu tetap hijau. Meskipun dia kelihatan busuk tapi tetap hijau warnanya. Tidak ada dekomposisi sama sekali karena dampak dari pupuk kimianya. Oke, semoga bermanfaat video kali ini untuk pembahasan dan menjawab pertanyaan tentang pupuk POC dari daun bawang yang ditanam di pot maupun sawi sudah dijawab dengan tuntas, dan bawang merah Dunia Tani sudah memasuki umur 29 hari. Gimana nanti perkembangannya, nanti akan saya kasih tunjuk juga pada teman-teman sampai panennya gimana ya, hasilnya seperti apa. Oke, saya kasih tunjuk. Ini tanaman yang saya bilang tadi di awal, toy oyong, yang ada di pekarangan belakang rumah, sangat subur sekali ya, tanpa menggunakan pupuk kimia, tanpa pestisida, juga seperti ini. Ini sehat. Mudah-mudahan hasilnya nanti ya juga memuaskan teman-teman. Seperti apa ya? Tuh, ini cabenya sudah rimbun tapi belum berbuah teman-teman ya. Ini hanya menggunakan pupuk POC dan abu bakaran kayu. Hanya 2 jenis saja, 3 jenis. Kalau pembuatannya adalah dari gulma dan air, lalu abu bakaran kayu untuk menetralkan tanah maupun sumber kalium dari tanaman Dunia Tani. Oke, itu saja saya bagikan. Semoga bermanfaat dan bisa menginspirasi dan bisa menjadi pembelajaran bagi teman-teman maupun sahabat tani yang mau terjun ke dunia tani, terutama dari warga perkotaan ya, yang mempunyai lahan perkarangan belum dimanfaatkan, mulai sekarang dimanfaatkan karena sangat bermanfaat sekali ya teman-teman ya. Daun bawangnya sangat kimoy-kimoy, sawinya juga ada 1, 2 yang besar yang saya tanam serentak tadi di awal video tadi teman-teman ya. Oke, sudah jelas ya, ini tanaman cabai yang saya riset ya. Gimana kalau kekurangan cahaya nanti hasilnya seperti apa, supaya teman-teman juga bisa berpikir ya, bahwasanya kalau bertani kekurangan cahaya itu sangat berpengaruh. Ini tanaman daun bawang yang sudah berumur 15 hari AST ya. Setelah tanam seperti ini hasilnya. Cara penanamannya sangat simpel ya. Mungkin teman-teman terlalu gagal menanam ya, boleh simak video kalau tidak salah 2 minggu sampai 3 hari yang lalu videonya tentang penanaman daun bawang. Tuh. Ini yang berumur 3 hari, yang ini teman-teman, dan yang ini yang di pot ini baru berumur sama ya 3 hari juga teman-teman ya. Itu menjawab satu pertanyaan dari subscriber Dunia Tani maupun teman-teman sahabat tani netizen ya. Nah,
tentang penanaman di pot kok tidak pernah berhasil, bahkan malah busuk akarnya tuh. Oke, saya kasih tunjuk, ini adalah tanaman cabai Dunia Tani yang saya kembangkan dengan bibit hasil riset Dunia Tani. Ini tahan hama, tahan bakteri jahat, dan hasilnya cabainya besar-besar. Ya, ini cocok sekali di lingkungan saya, teman-teman ya. Oke, saya akhiri video kali ini. Sampai ketemu di video saya selanjutnya tentang pertanian organik ya. Semoga bermanfaat. Bila ada salah kata mohon maaf sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wal taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.